Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmadani Ijanji, NPM 19130520037. Di sini saya akan melaksanakan praktik konseling menggunakan teknik self management. Tugas ini saya laksanakan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari Universitas Negeri Makassar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Ini Dian Tiara ya, Iya, benar, Pak. yang kemarin nge-WA saya mau ngelaksanain proses konseling. Iya, Ya. iya, Pak, benar. Kamu dapat kontak saya dari siapa? Saya dapat kontak Bapak dari teman saya, Novian. Dia katanya kemarin habis konseling juga sama Bapak. Terus karena kita kemarin ngobrol-ngobrol bareng, terus kata Novian nyaranin saya untuk coba konseling sama Bapak gitu, Pak. Novian ya? Iya, perasaan kemarin tuh dia pernah konseling deh sama saya. Ya, pantas. Berarti kamu kesini tuh emang keinginan kamu sendiri ya? Nggak ada paksaan dari orang lain gitu? Iya sih, Pak. Tapi awalnya emang teman-teman saya menyarankan saya untuk konseling sih Pak tentang permasalahan saya. Tapi akhirnya sekarang saya sadar gitu loh kalau saya emang agak bermasalah. Iya, ya, bagus tuh. Saya harap kamu melaksanakan proses konseling ini tanpa ada paksaan ya. Ini harusnya Iya. emang dari kesadaran kamu sendiri. Ngomong-ngomong, kamu lagi sibuk apa sekarang? Oh, kamu kerja atau kuliah? Kuliah saya Pak. Saya sekarang kuliah semester 5 Hmm, di Universitas Lampung jurusan apa? di jurusan Prodi Matematika Pak. Oh, Pendidikan matematika. Matematika. Semester 5 ya. Waduh, banyak tugas banget itu. Banyak banget Pak, apalagi sekarang kan dekat-dekat mau KKN ini Pak, semester Ya, depan udah mulai KKN, jadi ya mulai sibuk ngurusin persiapan KKN-nya sih Pak. ya. Yang pasti dinikmatin aja waktu-waktu kayak gini ya. Iya Pak. Laksanain satu-satu. Saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Ya, Boleh. ya, nama saya Rahmadani Ijaji. Saya di sini bekerja sebagai konselor. Saya juga dulu kuliahnya di ini kok di Universitas Lampung, jurusan bimbingan dan konseling. Ya, sekarang alhamdulillah udah lulus, jadi udah bisa melaksanakan praktek konseling seperti ini. Ya, Ah jadi ya. mengenai konseling ya. Jadi kamu nih mau kesini mau konseling ya? Iya Pak, mau konseling. Mengenai konseling, kamu udah pernah nggak sih atau udah pernah melaksanakan atau ikut dalam proses konseling itu? Um, Pernah Pak waktu SMP sama SMA, cuman kata itu juga apa namanya Pak, kayak nanya gitu Pak mau lanjut ke SMA mana, mau lanjut ke universitas mana gitu. Cuma katanya itu juga termasuk bagian konseling Pak. Jadi saya Ya, pikir saya pernah konseling. ya benar-benar itu bagian dari perencanaan karir. Ya, ya jadi kita lanjut ya sebelum kita mulai proses konselingnya, langkah lebih baiknya saya menjelaskan dulu apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar si konseli ini keluar dari masalah-masalah yang dihadapinya. Masalah-masalahnya itu baik berkaitan dari pribadi, sosial, belajar, karir, itu bisa diselesaikan oleh proses konseling. Nah, di sini saya berperan sebagai konselor, lalu ya Tiara di sini berperan sebagai konseli. Nah, di dalam konseling itu ada dua asas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, di mana kamu itu nggak perlu sungkan untuk bercerita, karena semakin kamu terbuka terhadap permasalahan kamu kepada saya, maka akan semakin efektif juga proses konseling yang sedang dilaksanakan.
Lalu yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Nah, di sini semua hal yang kita lakukan, semua hal yang kamu ceritakan juga kepada saya itu bersifat rahasia. Jikalau nanti ada proses apa ya, minta tolong atau kepada orang tua atau kepada siapa itu juga atas persetujuan kamu sendiri. Nah, Oke, Pak. dari penjelasan tadi, apakah kamu sudah paham? Pak. Lalu selanjutnya itu ada kontrak-kontrak yang harus kita tentukan bersama. Yang pertama itu ada kontrak waktu dan kontrak tujuan. Nah, yang pertama itu kan kontrak waktu ya. Biasanya saya melaksanakan proses konseling ini selama 30 sampai 40 menit. Menurut kamu gimana? Apakah kurang atau terlalu lama atau seperti apa? Saya pikir 30 menit juga cukup, Pak, karena saya sih merasanya permasalahan saya sepele, Pak. Iya, ya oke. 30 menit ya kita tentuin sekarang. Ya. Ya, Lalu Pak. selanjutnya itu ada kontrak tujuan. Nah, kontrak tujuan itu saya mau kamu berpikir, kira-kira apa sih yang kamu harapkan dari proses konseling ini? Kenapa kamu mau melaksanakan proses konseling ini dengan saya? Hmm, ya, dengan proses konseling ini saya mau berubah, Pak. Maksud saya, ya saya punya permasalahan gitu. Saya ingin keluar dari permasalahan saya sih, Pak. Saya pikir ini permasalahan sepele, tapi ya saya nggak tahu kalau menurut teman-teman saya, orang-orang sekitar saya bilang kalau permasalahan ini tuh nggak sepele gitu. Jadi kamu nih ingin menyelesaikan masalah yang sedang kamu alami gitu ya? Itu tujuan kamu ke sini. Oke, Iya, jadi, Pak. nah, lalu selanjutnya, jadi apa nih yang mau kamu sampaikan atau apa yang menjadi permasalahan kamu sehingga kamu nih mau melaksanakan proses konseling dengan saya? Silakan diceritakan. Oke. Jadi ini berawal dari saya kehilangan ayah saya setahun yang lalu, Pak. Nah, saya itu kan sayang banget sama ayah sampai pokoknya ayah tuh udah jadi semangat hidupnya saya banget gitu, Pak. Terus ya udah tiba-tiba aja meninggalnya juga gitu, Pak. Jadi saya shock, kaget, terus ngerasa drop banget pokoknya, Pak. Sampai beberapa minggu gitu saya tuh drop banget, Pak. Dan waktu saya pikir saya nggak bisa terus kayak gini, saya lihat-lihat video di YouTube, dengar-dengar musik dari YouTube, dari aplikasi musik online gitu, Pak. Ya kebenaran udah tersedia di handphone saya dari sananya. Terus ya udah, Pak, awalnya kan saya cuma dengar-dengar lagu dari barat aja gitu kan ya, Pak. Lama-kelamaan muncul lagu-lagu dari Korea gitu, Pak. Sampai akhirnya saya nonton videonya terus di YouTube. Saya juga di aplikasi musik ini saya ngedengerin lagu-lagu Korea terus, Pak. Intinya saya kecanduan banget, Pak, sama Korea. Awalnya sih biasa aja ya, Pak, hanya sekedar nonton video musiknya di YouTube sama dengerin musiknya. Nah, saya tuh kayak mulai mencari-cari, menggali-gali di sosial media gitu, Pak, tentang informasi-informasi dari artis-artis ini, dari penyanyi-penyanyi ini. Terus mereka karena pandemi gini kan ya, Pak, mereka itu ngadain konsernya tuh online. Awalnya waktu itu kan lagi liburan semester tuh ya, Pak. Jadi saya merasa ya udah nggak masalah gitu kan ya, Pak, mau nonton konsernya pagi, siang, malam gitu kan. Ya nonton-nonton aja gitu. Cuman selesai liburan itu saya masih tetap kayak gitu, Pak. Padahal saya ini udah masuk semester 5 kan ya, Pak. Terusnya itu di semester 4, Pak, karena begitu saya mau naik ke semester 5, nilai saya turun karena saya
suka nonton konser, terus saya juga suka bolos Zoom gitu, Pak. Zoom kuliah, jadwal kuliah, dan ya udah akhirnya saya kena tegur dosen, terus teman-teman saya juga bilang kalau saya tuh berubah gitu loh. Dulu tuh saya tuh orangnya asik kalau misalkan diajak ngobdar gitu ya, Pak. Kumpul-kumpul ke sana ke sini. Cuman waktu ayah saya meninggal, teman-teman saya tuh kayak oh ya udah memaklumi gitu ya, Pak. Cuman lama-kelamaan kata teman-teman saya, "Kamu kok sekarang jadi kayak gini ya? Kamu kok berubah banget loh, jadi susah banget diajak ngobrol. Kalaupun kamu ikut kita apa nongkrong gitu, kamu tuh pengennya cepet-cepet pulang aja gitu kan." Ya saya sih awalnya ngerasanya kayak ya udah emangnya kenapa kan saya pengennya di rumah gitu, saya nyamannya di rumah gitu Pak. Jadi kamu nih kecanduan apa sih Korea Korea gitu ya. Sebabnya tuh karena ini ayah kamu meninggal gitu ya. Oh Iya iya, Pak, turut awalnya dari situ pelarian Pak. turut berduka cita juga ya. Hmm, Iya ya. Pak. Terus karena kamu kecanduan ini menjadikan kayak nilai kamu jadi turun, terus kamu juga lebih lebih senang buat ngedengerin musik dibanding main sama teman-teman gitu ya. Iya Pak. Itu dampak-dampak yang terjadi itu kan ketika kamu kecanduan. Hmm, kan kamu udah tahu nih, berarti emang ada gitu dampak-dampak negatifnya yang udah tadi kamu sebutin. Ada nggak sih usaha gitu dari kamu sendiri buat mencegah hal-hal yang negatif tadi terjadi lagi gitu? Sebenarnya kalau misalkan ngomongin kayak gitu, saya sendiri bingung, Pak. Karena saya ngerasanya tuh, saya nyaman. Karena saya ngelakuin hal ini, kan untuk melupakan hal sedih yang terjadi di hidup saya waktu itu, Pak. Jadi saya ngerasanya kayak, ya udah ini jalannya saya untuk lupa sama kesedihan saya. Karena setiap saya misalkan ngelihat Karina Espa, itu kan kayak ih cantik banget, ih dia keren banget ngedance-nya gitu-gitu kan ya Pak. Jadinya saya tuh kayak pengen ikutan gitu Pak. Maksudnya ngeliatnya tuh jadi kayak senang aja gitu Pak. Jadi ya saya bingung kalau misalkan itu saya harus apa? Ya saya juga nggak tahu karena saya mikirnya saya sekarang baik-baik aja gitu loh. Dan ini semua karena K-pop itu tadi saya ngerasanya gitu Pak. Jadi saya bingung kalau misalnya ditanya kayak gitu Pak, saya harus apa? Tapi tadi kamu katanya mau keluar dari permasalahan ini, terus kenapa kamu masih uh, terus nontonin Korea itu, terus kecanduan? Kan kamu juga sadar kalau itu berdampak negatif sama diri kamu sendiri. Oh, ya nggak tahu Pak, bingung aja gitu. Maksudnya saya tuh ngerasanya saya tuh nggak kenapa-napa gitu Pak. Saya tuh ngerasanya justru sekarang saya senang, justru sekarang saya bisa move on dari meninggalnya ayah saya gitu kan Pak. Jadi saya tuh bingung, cuman ya ya orang-orang tuh bilang ini tuh nggak baik loh, itu tuh nggak baik. Dan saya sendiri baru, kok sebenarnya saya ngerasa kayak agak kurang yakin aja sih Pak, karena kan ini dilihat dari nilai. Pokoknya saya kayak nggak terlalu yakin gitu loh Pak, saya harus gimana, saya harus apa, karena saya ngerasanya ya saya sedang melakukan yang terbaik menurut saya gitu Pak. Tapi kenapa gitu? Kamu kan tahu kalau itu berdampak negatif. Terus kamu diem-diem aja, nggak punya inisiatif buat apa ya menghindari yang namanya canduan dari Korea itu. Karena saya ngerasanya saya senang Pak, saya ngerasanya tuh ya udah dengan saya Korea-Koreaan gini, ya udah saya seneng gitu, Pak. Jadi saya merasanya harus inisiatif seperti apa gitu loh. Saya harus keluar dari zona nyaman saya. Kayak gimana? Sedangkan saya tuh kayak mikir teman-teman saya sendiri juga nggak bisa bantu apa-apa gitu loh, Pak. Jadi saya tuh mencari kesenangan saya sendiri. Tapi kan kesenangan ini juga bikin kamu nilainya jelek, kamu dijauhin oleh sama teman-teman kamu. Saya yakin
orang almarhum ayah kamu juga pengennya kamu nih dapat nilai yang bagus di kuliah, bukan malah kecanduan dari Korea ini terus malah kamu menjauh dari teman-teman kamu gitu. Iya. Ini deh, oke deh. Saya mau nih ya, kamu tuh berpikir apa sih kira-kira nih ya, kira-kira aja yang bakal kamu lakuin. Kan kamu juga udah tahu nih kalau ini berdampak negatif buat kamu. Terus kira-kira apa sih yang bakal kamu lakuin buat keluar dari masalah kayak gini? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Hmm. Kalau misalkan juga nih ya, kamu udah tahu nih mau menyelesaikan dengan cara seperti apa. Kira-kira kamu kapan mau melaksanain penyelesaian masalah kamu ini? Apakah mulai dari sekarang atau di nanti-nanti atau gimana? Secepatnya sih, Pak, yang pasti. Karena saya udah pusing banget ngedengerin omongan-omongan dari orang-orang sekitar gitu, Pak. Ya, oke, oke. Jadi, nah, setelah mendengar cerita ini, saya bakal menyarankan kamu untuk melakukan teknik ya, teknik yang namanya self management. Teknik self management ini merupakan metode cara-cara untuk mengontrol diri agar bisa membantu kamu untuk merencanakan, untuk mengevaluasi tingkah laku, terus mengubah atau menghilangkannya. Yang pasti tingkah laku yang buruk ya. Gimana Iya, menurut Pak. kamu? Kamu tertarik nggak dengan teknik ini? Tertarik, Pak. Tertarik Mungkin ya. bisa dicoba. Ya, kita coba ya. Nah, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lalui dalam melaksanakan teknik ini. Langkah pertama itu kamu harus mempelajari dulu apa itu yang namanya self management. Nanti bakal saya kasih kok apa ya jenis PDF untuk bacaannya ya. Lalu yang Ya. kedua nanti saya mau kamu mempraktikkan mengenai teknik self management yang sudah kamu baca tadi. Lalu saya juga mau kamu melakukan teknik ini berulang kali selama 1 minggu ke depan. Nanti kamu catat ya perkembangan apa. Nah, untuk Ya, Pak. melaksanakan teknik ini, saya mau kamu untuk mendeskripsikan lagi masalah kamu lebih detail. Coba. Saya kecanduan K-pop, terus nilai saya juga rendah, nilai saya jadi turun, dan saya dijauhi oleh teman-teman lingkungan Saya, sekitar saya. saya juga mau bertanya, kecanduan seperti apa sih? Eh, Mungkin kayak seberapa lama kamu menonton video-video K-pop itu atau seberapa apa ya kecanduannya gitu, seberapa berapa lama? Biasanya kalau lagi penuh-penuhnya sama konser-konser online gitu, Pak. Biasanya Mhm. sih bisa seharian di kamar terus gitu, Pak. Jadi keluar kamar tuh kalau cuma mau makan, mau minum, kamar mandi. Lama juga ya. Iya, Pak. Itu bisa. Ya gitu, Pak. Makanya kenapa ibu saya kesel banget gitu, Pak. Gini deh, gimana kalau kamu itu membuat kontrak sama diri kamu sendiri? Jadi kamu tuh membatasi kecanduan kamu itu. Gimana? Tahu nggak caranya? Hmm. Jadi kayak gini nih, Wah, Pak. misalkan kamu nonton K-pop ini selama sejam, lalu setelah 1 jam itu kamu ganti kegiatan kamu dengan aktivitas yang positif seperti ya membereskan tempat, tempat tidur ataupun mengerjakan tugas ataupun apalah yang penting positif gitu. Paham nggak? Oke. Paham, Kak. Nah, tapi jika kamu melanggar hal itu, kamu harus menghukum diri kamu sendiri. Hukumannya itu mungkin kalau misalkan kamu udah berjanji gitu ya, selama 1 jam saya bakal nonton video-video K-pop. Setelah itu saya mau mengerjakan tugas.
Lalu ketika sudah 1 jam kamu malah melanggar gitu. Nah, kamu harus menghukum diri kamu sendiri misalnya dengan kamu nggak akan nonton lagi selama 1 hari. Paham nggak? Paham, Pak, tapi kayaknya berat banget deh hukumannya. Ya nggak apa-apa, dicoba aja. Dan emang itu tantangan yang harus kamu hadapi, kamu harus lewatin gitu. Dengan cara kamu menaati peraturan yang sudah kamu buat, nah itu bakal mempermudah kamu juga kan. Jadi setelah kamu mengerjakan tugas, kamu masih bisa untuk menonton K-pop tadi. Dibanding kamu melanggar aturan, lalu kamu nggak bisa nonton K-pop itu selama 1 hari, ya kan? Ya sih, Nah, Pak, benar. setelah ini saya mau kamu itu menulis apa yang sudah kita rencanakan tadi, mulai dari seberapa lama kamu mau nonton K-pop, terus seberapa lama juga kamu ingin melakukan hal-hal positif yang lain selain menonton K-pop tadi, dan apa hukumannya jika kamu melanggar hal-hal yang sudah kamu tulis tadi. Ya, Jadi kayak bikin itu berarti ya, kayak bikin tata aturan gitu ya. ya benar-benar. Nah, Ya, ngerti, Pak. ya, biar semakin apa ya, semakin yakin lagi, kamu harus menandatangani. Jadi itu tuh seperti surat apa ya, yang formal gitu, yang nggak boleh kamu langgar. Ya. Ah, Nah, surat itu ya, bisa kok kamu buat sekarang ataupun nanti setelah proses konseling ini. Kira-kira kamu mau buat kapan? bagaimana, Pak? Ya, kamu mau buat surat itu kapan? Pernyataan. Um, Mungkin habis ini ya, Kak. Pak, habis konseling ini. Boleh, boleh. Ya udah. Nanti saya minta kirim buktinya ya, nggak apa-apa di WA aja. Oke. Ya. Nah, Sebab apapun nanti yang saya tulis, nanti kirim ke Bapak. Udah ditandatangani juga gitu. ya, boleh, boleh. Oke. Ya udah. Nah, dia Tiara, tadi itu teknik self management yang saya sebutkan tadi, gimana perasaan kamu? Perasaan saya sekarang, saya jadi jadi lebih tahu kemana saya harus melangkah, gimana saya harus menentukan hidup saya gitu loh. Ketika kan semua orang bilang saya keterlaluan lah, kecanduannya ini itu. Jadi sekarang saya lebih merasa punya arah sih, Kak. Ya, ya Untuk itulah, apa ke depannya saya yang harus lakuin gitu loh, Kak. ya itulah teknik self management. Kita harus bisa memanage diri sendiri, jadi nggak terlalu sering untuk menyenangkan diri sendiri juga kan. Ya, yang berlebihan itu pasti nggak baik. Nah, menurut kamu apa sih perbedaan kamu setelah melaksanakan proses konseling ini dari sebelumnya gitu? Apa yang kamu rasakan perbedaannya? Kalau sebelumnya, tuh saya rasanya bingung gitu kan ya, Pak. Maksudnya kayak ya udah saya melakukan apa yang saya suka. Maksudnya ini kan sebagai bentuk saya menyenangkan hati saya gitu ya, Pak ya, bentuk saya move on. Tapi Ya, ternyata setelah saya ikut konseling, saya jadi ya ternyata saya kurang memanajemen waktu di setiap harinya saya gitu loh, dan saya terlalu membuang-buang waktu dan menyia-nyiakan orang-orang di sekitar saya gitu sih, Pak. ya. Saya senang kamu udah bisa menyimpulkan apa permasalahan kamu, terus apa solusi yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan. Sisanya itu tinggal kamunya aja lakuin apa yang udah kamu janjiin sama diri kamu sendiri. Dan ya, udah gak kerasa juga waktu kita itu udah hampir berapa menit ya? Udah sekitar 20 menit ya. Nah, terakhir saya mau kamu nih ngerangkum apa yang udah kita laksanain dari awal sampai akhir. Ya, Akumnya secara pembicaraan sekarang atau nanti saya
rangkum, terus nanti saya foto bareng sama apa perjanjian yang tadi saya tanda tangan itu, Pak. Rangkumannya kegiatan kita hari ini aja sama ya mungkin yang kedua sama foto tadi itu. Oke. Ya. Berarti tulis tangan, Pak, rangkumnya. Ya, tulis tangan. Oke. Berarti nanti yang dikasih ke Bapak fotonya 2 ya, Pak? Ya. Ya udah, saya yakin ini tinggal pelaksanaannya aja. Ya. Saya juga mau kamu mengupdate perkembangan kamu mulai dari hari ke hari. Jadi apakah proses konseling ini berdampak sama kamu apa enggak setiap hari. Ya. Mungkin itu aja sebelum saya tutup. Terima kasih juga buat Tiara yang mau meluangkan waktunya, mau menceritakan permasalahannya kepada saya di sini. Ya, Terima kasih kembali, Pak. ya, ya sudah. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama.